Tidak tahu dari awal seperti apa anak ini gitu. Nah, mungkin kan Kita baru ngelihat jenis aja. bom dan kategori bomnya seperti apa itu? Nah? Apa? Jenis bom atau kategori seperti apa? Ya itu low rakitan, low explosive. R, seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat diduga membawa dan meledakkan bom rakitan di lingkungan sekolah Selasa 14 Juli 2026. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi sementara dari Polresta Padang, terduga pelaku diduga merupakan korban perundungan atau bullying. Ia diduga belajar cara merakit bom dari media sosial dan terinspirasi oleh peristiwa peledakan di SMA N 72 Jakarta. Bagaimana pihak sekolah merespons insiden ini? Mengapa perundungan di sekolah kerap berujung pada aksi kekerasan? Dan benarkah ada pembiaran dari orang dewasa dan lingkungan sekolah? Kita bahas. Kapolresta Padang Kombes Apri Wibowo menyebut polisi telah mengamankan terduga pelaku dan akan memberikan pembinaan terhadap R. Sementara itu pihak sekolah menyatakan R tidak pernah melaporkan bahwa dirinya menjadi korban perundungan. Amankan, kita lakukan pemeriksaan, ya, dan kedepannya kita lakukan pembinaan. Cuman anak yang ini nih enggak pernah dia melapor bahwa dia kena bully atau apa gitu kan. Enggak ada dia melaporkan dirinya ke mungkin ke wali kelas atau kayak apa. Cuman dia kasusnya dia anak ini karena pendiam ya. Dia ada masalah tidak datang gitu kan, kemudian nilainya belum tuntas gitu. Itu aja yang kita tahu kan. Secara akademik dia ada kekurangannya. Paling itu. Dia kan memang agak pendiam anaknya gitu. Berdasarkan keterangan sementara, kronologi kejadian berawal saat R pada Selasa 14 Juli membawa 4 bom rakitan dan meletakkannya di laci meja. 1 bom sempat meledak dengan daya ledak rendah atau low explosive, sedangkan 3 bom lainnya berhasil diamankan oleh kepolisian dan Densus 88. Dari keterangan sejumlah siswa, R dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Sebelum insiden itu terjadi, R juga sempat mengunggah konten tentang bom di akun TikTok miliknya. Jika benar aksi tersebut dipicu oleh perundungan, muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa sekolah sebagai ruang pendidikan belum mampu mencegah perundungan berkembang menjadi aksi kekerasan? Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi Nova Rianti Yusuf dalam artikel Opini Kompas edisi 27 Juni 2026 berjudul Teach You a Lesson, ketika orang dewasa berhenti melihat memberikan pandangannya mengenai perundungan di lingkungan sekolah. Teach You a Lesson merupakan serial Korea yang tayang di platform Netflix tentang Satuan Tugas Khusus Education Rights Protection Bureau atau IRPB yang menangani kasus perundungan di sekolah. Nova menyebut saat ada perundungan di sekolah, sebagian orang memilih tidak bertindak karena dianggap sebagai pilihan paling aman. Padahal perundungan tidak tumbuh hanya karena adanya pelaku, tetapi juga karena lingkungan yang membiarkannya. Oleh karena itu, Nova menegaskan pelajaran terbesar dari serial Teach You a Lesson adalah bahwa banyak anak membutuhkan lebih banyak orang dewasa yang berani hadir, berani melihat, mendengar, dan bertindak. Sebab ketika otoritas menghilang, yang tumbuh bukanlah kebebasan, melainkan kekosongan. Di dalam kekosongan itulah perundungan, keputusasaan, dan berbagai bentuk kekerasan menemukan ruang untuk berkembang. Pencegahan bunuh diri, pencegahan perundungan, dan perlindungan kesehatan jiwa anak sesungguhnya tidak dimulai ketika krisis sudah terjadi, tetapi jauh sebelumnya, ketika masih ada orang dewasa yang bersedia melihat dan bertindak sebelum semuanya terlambat. Sahabat Kompas, ledakan di MAN 3 Padang mungkin berhasil dicegah sehingga tidak menimbulkan korban. Namun yang lebih penting adalah mencegah akar persoalannya terulang. Untuk itu yang dibutuhkan bukan hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga keberanian sekolah, keluarga, dan pemerintah membangun sistem yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan perundungan sejak dini. Mari peduli untuk melindungi setiap insan belia sejak kecil dari lingkungan terkecil.